Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Fitrianingsih, NIM 186101111. Di sini saya akan menyampaikan progres saya pada mata kuliah Kapita Selekta Terapan mengenai artikel yang saya pelajari dengan judul Analisis dan Kontrol Optimal dari Model Matematika Penyakit Huang-Longbing oleh Serangga Resistan. Nah, namun di sini saya hanya akan membahas mengenai kontrol optimalnya saja. Sebelumnya, Huang-Longbing atau HLB itu sendiri merupakan salah satu penyakit yang merusak atau menyerang pohon jeruk. Nah, penyakit ini disebabkan oleh bakteri Candidatus liberbacter asiaticus atau CLAS, kemudian ditularkan melalui serangga Asian citrus psyllid atau ACP. Nah, yang menjadi pertanyaannya yaitu mengapa permasalahan ini diteliti, begitu kan? Nah, karena dari permasalahan ini banyak sekali berbagai pihak yang dirugikan, terutama yaitu petani jeruk. Dan mungkin permasalahan ini juga berdampak pada sektor ekonomi pemerintahan. Di sisi lain, permasalahan ini juga terjadi di berbagai negara, sehingga kita perlu menyelesaikan permasalahan yang ada pada pohon jeruk ini. Langsung saja kita pada permasalahan kontrol optimalnya. Nah, untuk mengontrol masalah tadi yang disampaikan di awal, ternyata peneliti ini menggunakan dua kontrol yaitu UH dan UV. Nah, kita menuju Word yang sudah saya ketikkan saja. Di sini peneliti menggunakan dua kontrol yaitu UH dan UV. Sebelum menuju ke penyelesaian masalah ini, ada beberapa langkah yang bisa digunakan dalam menyelesaikan kontrol optimal, yaitu yang pertama menentukan model dengan kontrol, kemudian yang kedua menentukan fungsi tujuan, yang ketiga menentukan fungsi Hamilton, kemudian mencari nilai yang optimal, selanjutnya menyelesaikan persamaan state, kemudian menyelesaikan persamaan co-state, dan yang terakhir yaitu mensimulasikan secara numerik untuk mengetahui pengaruh kontrol. Nah, karena peneliti di sini menggunakan dua kontrol yaitu UH dan UV. Nah, perlu diketahui UH ini yaitu merupakan kontrol untuk menghilangkan pohon jeruk yang sudah terinfeksi. Jadi kontrol ini bisa dilakukan dengan cara pemotongan ataupun penebangan pada pohon jeruk yang terkena infeksi ya, atau yang sudah terinfeksi begitu. Untuk UV yaitu kontrol dengan upaya membunuh serangga ACP sensitif dan ACP resistan. Jadi, UV di sini intinya yaitu membunuh semua serangga yang menyebabkan penyakit Huang-Longbing pada pohon jeruk. Sehingga kita peroleh persamaan kontrol optimal sebagai berikut. Ini merupakan persamaan atau sistem yang sudah dilengkapi dengan dua kontrol. Sebelumnya kita perlu mengetahui beberapa variabel di sini, ada SH, VH, EH, IH berikut, dan parameternya yaitu di bawah ini. Nah, untuk variabelnya ada yang pertama ada SH, yaitu populasi pohon jeruk yang rentan. Kemudian VH yaitu populasi pohon jeruk yang sudah divaksinasi atau yang telah diberi pestisida. Kemudian ada EH yaitu populasi pohon jeruk yang terpapar. Kemudian IH yaitu populasi pohon jeruk yang terinfeksi. Ini biasanya daunnya sudah menguning dan tidak bisa melakukan fotosintesis dengan sempurna. Kemudian SV1 yaitu populasi pohon jeruk yang cenderung rentan terhadap ACP. Kemudian SV2 populasi pohon jeruk yang cenderung kebal terhadap ACP. Selanjutnya, IV1 yaitu populasi pohon jeruk yang terinfeksi sensitif terhadap ACP, IV2 yaitu populasi pohon jeruk yang terinfeksi resistan terhadap ACP, kemudian UH yang telah dibahas sebelumnya tadi yaitu kontrol untuk menghilangkan pohon jeruk yang sudah terinfeksi. Kemudian UV yaitu kontrol dengan upaya membunuh serangga baik ACP sensitif maupun ACP resistan. Untuk parameternya, yang pertama ada K yaitu tingkat daya dukung lingkungan pohon jeruk, kemudian R penanaman kembali pohon jeruk, omega H tingkat penurunan vaksin, kemudian ada BV yaitu tingkat terserang atau terkena ACP, kemudian ada alpha H yaitu probabilitas transmisi dari IV1 ke
H, kemudian beta H yaitu probabilitas transmisi dari IV2 ke SH, kemudian VH tingkat vaksinasi, kemudian ada mu H yaitu tingkat kematian alami pada pohon jeruk. Ada theta, khasiat atau kemajuan vaksin. Kemudian ada delta H yaitu tingkat perkembangan penyakit menular dari pohon jeruk yang terinfeksi. Selanjutnya ada gamma H yaitu tingkat kematian akibat penyakit. Kemudian ada lambda 1 tingkat terserang ACP sensitif, lambda 2 tingkat terserang ACP resistan. Kemudian yang selanjutnya yaitu alpha V yaitu probabilitas transmisi dari EH ke SP1 dan SP2. Kemudian beta V yaitu probabilitas transmisi dari IH ke SP1 dan SP2. Kemudian mu V yaitu tingkat kematian alami karena serangga ACP. Dan P1 yaitu laju mutasi dari ACP sensitif ke ACP resistan. Kemudian yang terakhir ada P2 yaitu laju mutasi dari yang terinfeksi ACP sensitif ke yang terinfeksi ACP resistan. Kembali lagi pada persamaan sistem yang sudah dilengkapi dengan dua kontrol tadi. Di sini kan tadi ada dua kontrol UH dan UV. Nah, untuk UH karena UH tadi kan upaya pengontrolan dengan menghilangkan pohon jeruk yang terinfeksi. Maka dari itu UH di sini ditambahkan pada persamaan pohon jeruk yang terkena infeksi, yaitu kita tambahkan pada DIH per DT. Kemudian untuk UV, karena UV tadi pengontrolan terhadap serangga, untuk upaya membunuh serangga, maka UV ini kita tambahkan pada persamaan yang terdapat yang serangga-serangga itu, berarti ya pada SV1, SV2, IV1, dan IV2. Kemudian setelah kita dapatkan persamaan atau sistem dengan dua kontrol di atas, kita tentukan yaitu fungsi tujuannya. Nah ini fungsi apa? Setelah kita mengetahui model matematika menggunakan kontrolnya tadi, kita di sini ternyata memiliki tujuan gitu. Nah, tujuannya itu untuk meminimumkan fungsi biaya. Jadi di dalam fungsi biaya ini kita juga menargetkan ketika kita ingin meminimumkan yang terinfeksi ini perlu biaya berapa gitu. Sehingga nantinya kita bisa mengatasi permasalahan dengan biaya yang seminimum mungkin. Nah, ini bisa dikatakan sebagai fungsi biaya atau minimum fungsinya. Atau minimum tujuannya. Nah, di sini berarti kita akan meminimumkan jumlah EH, IH, NV, UH kuadrat, dan UV kuadrat. Nah, minggu kemarin saya mendapatkan pertanyaan dari Bu Heni, apa sih A1, A2, A3, A4, dan A5? Karena yang lainnya ini tadi kan sudah dibahas pada variabel. Nah, jadi untuk A1, A2, A3, A4, dan A5 ini merupakan bobot biayanya. Jadi, bobot biaya itu seperti berapa biaya yang dikeluarkan untuk meminimumkan begitu. Jadi, jika ini A1 berarti berapa biaya yang dikeluarkan untuk meminimumkan EH. Kemudian A2 yaitu berarti berapa biaya yang dikeluarkan untuk meminimumkan IH. A3 berapa biaya yang dikeluarkan untuk meminimumkan NV. Kemudian A4 berapa biaya yang dikeluarkan untuk meminimumkan UH kuadrat, dan A5 berapa biaya yang dikeluarkan untuk meminimumkan UV kuadrat. Dan yang menjadi pertanyaan selanjutnya yaitu NV. Nah, NV ini sebelumnya juga tidak dibahas, belum dibahas begitu. Nah, NV ini merupakan jumlahan dari serangga yang sensitif maupun yang resistan. Nah, sehingga NV ini kalau dirumuskan yaitu SP1 ditambah SP2 ditambah IV1 ditambah IV2. Begitu. Nah, setelah kita ketahui fungsi tujuannya, selanjutnya yaitu menentukan fungsi Hamiltonnya atau persamaan Hamiltonnya. Karena dalam masalah kontrol optimal ini kita gunakan metode Hamilton menggunakan prinsip minimum boundary gain, di mana di langkah awal ini kita mengubah fungsi tujuan tadi, dan model kontrolnya atau state-nya ini menjadi fungsi Hamilton. Nah, fungsi Hamilton ini terdiri dari fungsi tujuan ditambahkan dengan lambda I dikalikan dengan X dot ini. Dengan X dot-nya ini yaitu state system model. Gitu. Nah, untuk I-nya ini adalah variabel sebanyak state-nya. Nah, jadi di sini diperoleh persamaan Hamiltonnya seperti ini.
Nah, ini tadi merupakan persamaan, ini tadi merupakan fungsi tujuannya, ini ditambahkan dengan lambda I-nya itu berarti, lambda SH, lambda VH, lambda EH, kemudian lambda IH, lambda SV1, lambda SV2, lambda IV1, dan lambda IV2. Nah, setelah kita punya fungsi Hamilton, kita tentukan fungsi state-nya atau persamaan state-nya. Jadi, fungsi state atau persamaan state ini diperoleh melalui fungsi Hamilton yang kita punyai ini, kita turunkan terhadap lambdanya, sehingga kita akan peroleh ini kan. Nah, otomatis persamaan state-nya nanti akan kembali lagi ke model awal menggunakan kontrol optimal tadi. Jadi kesimpulannya persamaan state-nya ini sama dengan persamaan kontrol optimalnya begitu. Nah, mungkin pada progres kali ini saya hanya akan menyampaikan itu saja gitu kan, karena saya masih sedikit kurang paham mengenai persamaan costate begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.